Halo semua, Bang Ed Clipper lagi di sini. Senang rasanya bisa kembali hadir untuk kembali berusaha menghibur kalian di tengah suara saya yang mungkin masih mengandung partikel jadah. Baiklah, dikarenakan film-film yang masih hot belum nongol, kali ini Ed Clipper akan membahas sebuah film tentang sebuah ekspedisi maksa yang berujung petaka. Cerita berawal dari keseruan pasangan vlogger bernama Tina dan Ben yang mendatangi sebuah bangunan tua di tengah hutan. Mereka pun terlihat bersemangat, apalagi menurut info, bangunan bekas rumah sakit jiwa ini banyak jurinya. Sebagai pemburu tempat-tempat penuh misteri, mereka terbilang niat dan paling komplit dalam peralatan dokumentasi. What happened here? Nuansa horor mulai terasa saat pasangan kekasih ini melihat keadaan bangunan terbengkalai plus berantakan. Kemudian Ben menceritakan sebuah kejadian yang pernah viral di masa lalu ketika rumah sakit ini masih beroperasi. Di mana pada saat itu ada seorang perawat gelo yang telah dengan tega meracuni para pasien yang masih bocil. Lalu setelah melakukan perbuatan ekstrem tersebut, si perawat akhirnya memilih bunder. Ben yang tiba-tiba menghilang membuat Tina ketakutan. Apalagi saat ia teringat bahwa bangunan tua ini masih dihuni roh si perawat yang berjiwa psikopat. Ben. Beberapa bulan kemudian, Tina dan Ben kini berada di sebuah penginapan di pelosok Prancis. Karena rencananya mereka akan menyelam di sebuah danau yang dulunya adalah sebuah desa. Makanya, tiap kali mandi, Tina selalu melatih kekuatan menahan nafas di dalam air. Lalu setelah peralatan selam siap, mereka pun cus mencari lokasi danau. That's it? Snorkeling. Maybe a little. Reflex. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the Setelah berjam-jam OTW, Tina bingung karena GPS malah membuat mereka tersesat dan nyasar ke sebuah kota tua. Keadaan ini membuat Tina akan bertanya ke warga kota tua, sekalian mencari tahu tentang misteri apa yang nanti akan ia temukan selain rumah warga di dasar danau. In slightly dying village, you notice a lot of the names are shared. Dying village because you notice a lot of. Ben si paling tahu akan sejarah mengawali vlognya dengan menceritakan kota tua yang dulunya punya sejarah kelam. Di mana pada masa lalu anak-anak di kota ini banyak yang dikabarkan menghilang, sampai dibuatkan tugu peringatan di pusat kota yang sangat sepi ini. Tak lama kemudian datanglah Tina yang sudah mengetahui bahwa danau yang mereka tuju sudah dekat. Actually, they said that on peut pas le rater. Ben tidak menyangka danau yang ia kira sepi ternyata ramai dipenuhi emak-emak bau minyak angin. Hingga ia pun ogah menyelam meskipun di dasar danau banyak rumah-rumah yang cocok untuk ia liput. Ben kecewa melihat uploadan video sebelumnya ternyata sedikit yang nonton dan dipenuhi komenan sales Zeus online. Keadaan ini membuatnya bingung harus pergi kemana lagi untuk membuat konten yang menarik. Melihat kegalauan pacarnya, Tina mengajak Ben untuk bersenang-senang saja di tempat ini. Hitung-hitung merelaksasi batin di tengah karir vlogger mereka yang sedang suram. We're gonna need wine though. Don't invite him over for a drink. Tina penasaran dengan apa yang sedang dibicarakan Ben dengan seorang pengunjung. Dan ternyata Ben mendapatkan info tentang adanya bagian danau yang tersembunyi dan merendam sebuah rumah besar. Si pengunjung bernama Pierre itu pun katanya bersedia untuk mengantarkan mereka ke lokasi danau yang berada di tengah hutan itu. Lalu setelah mereka sepakat, Ben dan Tina pun dibawa Pierre ke lokasi danau. Forest, Canton.
Saat memasuki hutan, Pierre menceritakan awal mula terbentuknya bagian Danau Freyss yang akan mereka tuju, di mana 50 tahun yang lalu sebuah banjir besar melanda dan menenggelamkan sebuah desa hingga menjadi danau sampai sekarang. Namun ketika Ben cek di internet, ia malah menemukan berita anak hilang daripada kengerian rumah-rumah warga yang terendam banjir. You come to die there since. Ma mère est française. On s'est rencontrés à New York. Il m'a dit que vous filmiez là. Oui, mais se balader dedans. C'est son truc, pas le mien. Mereka lanjut OTW dengan berjalan kaki dan harus menempuh perjalanan sejauh 3 km. Berat tuh kakak, apalagi Tina dan Ben harus menenteng perabotan kamera yang super banyak. You'll see. Nervous, but I'm working on it. Setibanya di lokasi, Pierre begitu anggun ketika melihat Tina dan Ben yang sedang prepare alat menyelam yang super canggih. Lalu Pierre memberitahu jika rumah besar yang akan mereka eksplor belum pernah terjamah manusia sejak insiden banjir di masa lalu. Tak lupa juga ia mengingatkan mereka untuk mengikuti sebuah tangga yang akan membawa mereka menuju rumah besar. All I heard was like mole. Just an old family motto. C'est un bon présage. You've got 60 minutes of air. Saat Tina terlihat tegang, Ben berkata bahwa petualangan yang akan mereka lakukan cuma sebentar. Akan tetapi Pierre menyarankan mereka untuk menyelam selama 50 menit agar bisa sampai ke ruang basement yang katanya paling keren, bahkan cocok untuk melamar kekasih. You swim straight for 50 meters. That guy gave me the creeps. Dengan menggunakan radio di dalam masker, mereka berkomunikasi. Bahkan mereka turut membawa drone air untuk petualangan yang sangat menegangkan ini. Dan inilah ekspedisi pertama menuju rumah yang sudah 50 tahun tenggelam. Hey, look. It's in great condition. It's fairly common in lakes. Yeah, and pig's blood pudding. Will you put a song on? J'en ai marre. Follows the stairs. Before us, the gates to the property. Sampailah mereka di gerbang rumah yang berada di kedalaman 30 meter di bawah permukaan danau. Cuma mereka heran dengan banyaknya benda-benda yang seolah menunjukkan bahwa warga kota tua masih percaya dengan tahayul. Let's do it. So weird. It's not a house, it's a shed. Tina kecewa karena ia malah menemukan bangunan imut dan bukannya rumah besar seperti yang dikatakan Pierre. Tapi menurut Ben ini adalah pemakaman pribadi keluarga Montenac yang sepertinya merupakan pemilik rumah besar yang belum mereka lihat. Lalu ketika Tina terdengar ketakutan, Ben bertingkah seperti jurik cai untuk menakut-nakuti pacarnya ini. Akhirnya rumah besar yang dikatakan Pierre berhasil mereka temukan. Tapi sayang, pintu rumah yang terbuat dari baja ini ternyata digembok dari luar. It's completely shuttered up. Mereka masih belum menemukan pintu untuk memasuki rumah yang sudah ditumbuhi semak belukar ini. Lanjut mereka pun menuju atap, kali aja menemukan celah yang bisa mereka masuki. No need. Dikira jurik cai, ternyata itu cuma seekor lele Dumbo. Lalu setelah jalan masuk sudah ketemu, Ben meluncurkan drone air untuk mengecek loteng rumah ini. Mereka sebenarnya heran kok bisa-bisanya perabotan rumah disimpan di tempat ini. Apalagi semua barang terbilang masih bagus, padahal sudah puluhan tahun terendam air. Just like that. That's so cool. We think creepy dolls always work. 84% for me. Right. Mumpung oksigen masih banyak, Ben mengajak Tina untuk melanjutkan petualangan. Lalu ia mengingatkan pacarnya agar jangan terlalu banyak ngos-ngosan karena bisa menghambur-hamburkan oksigen. Jeez. Come on. See what the sonar says. What did you say?
Tina tiba-tiba mendengar suara yang ia pikir itu adalah pacarnya. Tapi menurut Ben mungkin itu mah cuma efek suara dari drone yang tidak mendeteksi adanya sesuatu termasuk ikan seperti tadi. Montagnac. Mereka akhirnya bisa melihat keluarga besar Montenac yang merupakan keluarga pemburu. Tapi menurut Tina mereka adalah keluarga yang aneh karena terlalu banyak mengoleksi tangkurak binatang. Comment, like, share. I don't like this place. Mereka kini berada di sebuah kamar yang menyimpan alat perekam video jadul. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka menemukan banyak foto bocil pada tangkurak binatang. Akan tetapi perhatian Ben malah tertuju pada kuda poni yang sepertinya nikmat untuk ditunggangi. Pranks. Shit, the light. For sake, Ben, if you're trying to freak me out, Ben yakin dirinya sempat melihat bayangan manusia, tapi menurut Tina mungkin itu mah cuma perasaan Ben saja. Lalu di tengah kepanikan Ben, sinyal dari drone malah mengalami gangguan. Saat semuanya kembali normal, mereka lanjut menuju lantai bawah. Karena Ben berencana untuk melihat ruang basement seperti yang dikatakan oleh Pierre. Setibanya di lantai dasar, mereka menemukan pintu utama yang memang sudah ditutup pintu baja. Banyak bekas cakaran lagi. Keadaan rumah yang banyak digembok membuat Ben menduga apa mungkin seseorang dikurung di rumah ini. Lah, kok bisa-bisanya mereka mendengar suara piano dari ruangan tengah? Penasaran dong. Tapi sebelum mereka cek seperti biasa, Ben meluncurkan drone terlebih dulu. Drone tiba-tiba mendeteksi adanya pergerakan. Lalu dengan menenteng pisau, mereka memberanikan diri untuk mengeceknya secara langsung. I see nothing. Ben heran karena pergerakan aneh tadi tidak terdeteksi lagi. Tapi meskipun demikian, Ben bisa sedikit merasa lega dan lanjut mengecek piano di hadapan mereka. Going down the chimney. Saat Tina mengecek piano, Ben merasa yakin pergerakan yang tadi berasal dari seekor ikan yang menurutnya sudah masuk ke cerobong asap. Sementara banyaknya keanehan di rumah ini membuat Tina muak dan ingin segera pergi. Akan tetapi Ben kekeh ingin terus merekam. Terlebih ketegangan seperti inilah yang bakal membuat video mereka banyak yang nonton. I cannot lie. So we reach the next room. Kali ini mereka menemukan selebaran orang hilang yang kesemuanya anak-anak. Di waktu yang sama, drone mulai merangsak masuk menuju ruang dapur. Down again. Are you sure the battery? Ketika drone terus mengalami gangguan, mereka langsung mengecek dapur secara langsung. Lalu siapa sangka di ruangan ini mereka menemukan sebuah pintu yang sepertinya sengaja diblokir. Come on, Teeny. What are we doing? Give me a hand. Pull on that side. I promise. It's too dark. Kondisi ruang basement membuat mereka kesusahan untuk melihat. Hingga Ben akan kembali menggunakan drone untuk melakukan pengecekan terlebih dulu. Let's go. Look at this. Dikira pelek RCB, ternyata mereka menemukan perangkat video lagi. Cuma mereka tidak tahu apa yang biasa direkam oleh keluarga Montenac. What kind of stuff were they filming? Mereka benar-benar syok saat menemukan dua jasad yang terikat rantai. Lalu ketika Tina mengajak pergi, Ben malah ingin merekamnya terlebih dulu. And we're out of here, Ben. 2. Selain kedua jasad masih utuh, keanehan lain mereka temukan ketika Ben melihat simbol Saiton. Siapa kedua orang ini? Ben curiga mereka adalah korban penyiksaan sebelum banjir melanda daerah ini. Who are they? Ben menyuruh Tina menunggu karena ia akan mengecek dari mana sumber suara aneh yang baru saja mereka dengar. Tapi setelah ia cek, keberadaan onderdil manusia membuat Ben bergegas pergi tanpa memberitahu Tina. Ben, now! Nothing. Memory cards and This is more than a flooded house.
Entah bagaimana urusannya, jendela yang tadi mereka lewati sudah tertutup dinding. Lalu di tengah kepanikan Tina, Ben berusaha menenangkannya karena cuma akan boros-borosin oksigen. Otherwise, we won't have time for a stop. Tina makin ketakutan setelah cuma dirinya yang melihat penampakan seorang wanita. Kemudian Ben mengajaknya mencari jalan keluar lain yang bisa mereka lewati. It's gonna be just fine. Ben tidak habis pikir kenapa kaca rumah ini begitu sulit ia pecahkan. Akan tetapi Ben tidak menyerah begitu saja dan lanjut mencari jendela lain. Keberadaan ikan seolah menjadi pertanda akan adanya jalan masuk ke dalam rumah ini. Lalu mereka gercep mengikuti kemana perginya tuh ikan lele. There it is. You're going back down there. Holy shit. Sekembalinya ke tengah basement, mereka kehilangan jejak sang ikan. Terlihat mereka pun bingung harus kemana lagi mencari jalan keluar. It's not me. Tina jelas gak mungkin membuka jeruji besi yang ia temukan. Lalu tiba-tiba ia kaget karena kedua jasad yang tadi sudah menghilang. Kepanikan Tina pun semakin bertambah saat Ben ikut menghilang dan tidak menjawab panggilannya. Untung saja Ben keburu datang hingga Tina yang kelilit rantai kembali tenang. Kemudian Ben meminta maaf karena selama mengejar ikan ia masih berada di belakang. Lalu ketika Tina menyebutkan apa yang terjadi, tiba-tiba kedua jasad yang tadi sudah kembali. Untuk kejadian yang satu ini, Tina merasa yakin akan adanya sesuatu yang aneh pada kedua jasad yang sebenarnya adalah pemilik rumah besar ini. The owners of the house. Shut the door. Ben dan Tina sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kemudian Ben mengajak Tina kabur dengan melewati cerobong asap. Tapi sebelum itu Ben akan melakukan cara agar mereka tidak terpisah. A way out is. You good? Come on. Cerobong asap yang tiba-tiba roboh membuat mereka akhirnya terpisah juga. Tina yang masih nyantol di tali pun berusaha mencari Ben yang kini entah berada di mana. Ben, I'm hurt. Ben, answer me. Talk to me. Tina tidak sadar jika Ben kini berada di lantai atas. Dan sama seperti halnya Tina, Ben pun panik mengetahui mereka sudah terpisah. Fuck off. Talk to me. Tina, where are you? Damn it! Napama. Pierre, you bastard. Ben kesal setelah mengetahui Pierre adalah salah satu anak keluarga Montena. Karena selain sudah dibohongi, ia merasa pria tua bangka itu memang sengaja menjebak ia dan pacarnya. Tapi kita belum tahu nih, apa tujuan Pierre melakukan semua ini kepada Ben dan Tina. Ben dan Tina kini kembali dikejar jelmaan Ross, pemilik rumah. Cuma mereka tidak tahu jika Pierre memiliki adik perempuan yang juga sudah meninggoy.
Tina merasa lega setelah bertemu kembali dengan pacarnya meskipun dalam keadaan seperti orang yang kena mentol. Lalu dengan nada yang datar, Ben berkata bahwa Tina akan mati duluan. Perkataan tersebut jelas membuat Tina ketakutan. Lalu tiba-tiba Tina merasakan sesuatu yang menggelitik di tubuhnya. Things in my suit. Do you see any? Keep calm, Tina. It's only a snake. Si Benten malah menyuruh Tina untuk menyantap ular imut yang berada di wajah pacarnya. Tapi boro-boro nurut. Yang ada Tina gercep membuka maskernya. Entah real atau maldid, Tina bingung yang tadi teh ular beneran atau cuma ular halu. Kemudian Ben berkata bahwa keluarga Montenak sangat menyukai Tina. Apalagi ketika Ben ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. And where are you going? Cellar, Ben, no. The way out? Ternyata masih ada tempat rahasia yang berada di ruang basement. Tina pun makin bingung kok bisa-bisanya Ben jadi tahu banyak tentang rumah ini. This is it. Tina dibawa ke bioskop mini milik keluarga Montenak ketika stok oksigennya tinggal 5%. Selama itu pun Ben masih saja bersikap aneh sambil memperlihatkan rekaman keluarga Montenak yang merupakan keluarga penyembah Saiton. Mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa keluarga Montenak adalah dalang dari banyaknya anak yang menghilang, di mana mereka selalu menculik para bocil dari kota tua dan mengunboxing mereka untuk dijadikan tumbal. Buntut dari kelakuan mereka pun membuat para warga kota tua marah dan menghabisi semua keluarga Montenak kecuali Pierre yang saat itu berhasil melarikan diri. I don't wanna die here. Ketika roh adiknya Pierre datang, Ben berkata bahwa keluarga Montenak akan menjadikan Tina sebagai bagian dari mereka. Jadi Ben harap Tina tidak takut karena si jurig cai bernama Sarah ini akan membantu Tina menjadi sosok jurig seperti keluarga Montenak. Join us, Tina. Tina sadar jika pacarnya sudah dipengaruhi oleh keluarga Montenak. Lalu dengan oksigen yang makin sedikit, Tina berusaha kabur dengan akan melewati terowongan yang baru ia temukan. To kill you, my love. Don't be afraid. I shall die as well. Something much. Serangan Tina akhirnya berhasil membuat Ben sadar kembali. Lalu Tina mengajak Ben menuju lubang sempit yang mungkin saja bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Passageway above us. Dengan satu kali serangan saja, Ben akhirnya tewas seketika. Lalu Tina berusaha kabur ketika keluarga Montenak akan menghabisinya juga. Dengan mengandalkan oksigen di paru-parunya, Tina mencari jalan keluar dan akan berenang ke permukaan yang berjarak 30 meter. Dan untungnya terowongan ini tembus ke sebuah pintu yang tadi sempat dibuka oleh Ben. Tina akhirnya meninggoy padahal tinggal 5 meter lagi ia bisa menghirup udara segar. Tragis ya, memang tragis. Apalagi kematian Tina dan Ben tidak akan ada yang mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, Pierre berhasil membawa para penyelam yang tertarik untuk mengecek rumah keluarganya. Apakah nasib mereka akan sama seperti Ben dan Tina? Siapa sangka pertemuan dengan Pierre membawa Ben dan Tina ke dalam petaka. Karena seperti yang kita tahu, Pierre adalah anak dari keluarga psikopat yang selalu mencarikan teman bagi keluarganya yang terisolasi di dasar danau. Bisa kita lihat kan, warga kota tua dulunya telah menyegel semua sudut rumah agar para jurig ini tetap terkurung untuk selama-lamanya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.